maka seorang istri bisa mendakwa suaminya. Dosa suami kepada istri ayat satu diantaranya tidak melakukan kewajibannya, itu jadi dosa. Kenapa? Jadi hak istri. Untuk misal seorang suami memberikan istrinya nafkah yang tidak halal, itu berdosa. Dosa suami kan kegiatan istri. Seorang suami ngantunkan istrinya lebeja decarita kan dina siklo taklid dina buku nikah ininya sok aya nih, jika suami meninggalkan istri sekian lamanya gitu kan dan istrinya tidak ridho, maka itu menjadi dosa suami, menjadi dosa suami yang pada akhirnya istri boleh menggugat cerai. Upami itu, nah itu adalah mengawal itu Pak. Katanya upami nikah resmi biasa menggugat cerai teh. Aya nikahna teu KUA mah susah ngagugat ceraina. Nah ada aya bukti. Tidak ada bukti bahwa pernikahannya dicatat. Dan catatan pernikahan adalah buku nikah. Dan itu paling jelas. Upaminu punten ieu mah ibunya nyimpang sari. Paminu ngadamel paspor ketika aya tegaduh akte, maka buku nikah maksudnya. Jadi buku nikah memang sesuatu yang sangat berharga, sangat berharga. Itu menunjukkan pernikahan yang berkas. Nah, ketika suami meninggalkan dinasti taklid, ketika suami meninggalkan istrinya sekian waktu lamanya dan istrinya tidak ridho, maka itu menjadi dosa suami dan itu dibolehkan perempuan menggugat cerai. Disebutnya khulu, Arabi bahasa ulama disebut naksi. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan dosa suami ada kepada istrinya, ada ketika suami tidak melakukan kewajibannya. Ya, kami tidak melaksanakan kewajibannya berarti berdosa, itu mewajib. Bukan sama sekali tidak memberi nafkah, misalnya masih nafkah, mengalahkan dana, ya itu tetap dia memberikan kewajiban. Nah ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi sebaliknya kalau istri tidak melakukan kewajibannya, maka istri pun berbuat dosa. Dan dosa istri disebutnya durhaka kepada suaminya. Nah kewajiban istri, secara umum kewajiban istri itu satu, taat kepada suami, yang kedua menjaga harga dirinya baik ketika suaminya sedang ada atau sedang tidak ada. Menawi pangapunten dina Islam ada aturan. Ketika menerima kamu ada aturan. Ketika seorang perempuan tidak ada suaminya, itu menerima kamu tidak boleh di dalam. Ada di luar. Karena ini di teras gitu. Ada di luar. Dan eta mah wargi suamina, tidak peduli wargi suamina. Dari fitnah mah punten, Bu, Pak, fitnah mah itu bisa terjadi kepada siapa saja. Dan terang sadaya terangeun eta wargi suamina misalnya. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bujeng-bujeng punten ieu mah angkat sareng sanes, bujeng-bujeng namanya teh dibonceng Nabi kumaha jalan-jalan dan sebagainya. Nabi tamu oge itu ada aturannya. Nabi tamu ada aturannya. Bahkan pangapunten seorang perempuan ketika melaksanakan haji atau melaksanakan umrah itu harus disertai dengan muhrimnya. Karena disarankan muhrimnya. Walaupun tidak patuh bari, boleh kalau tidak punya, kalau tidak ada bukan misalnya sepuh,
muslimin nyatanya kita dititipkan kepada rombongan yang rombongan itu amanah. Rombongan itu amanah. Itu di Fathul Bari dibolehkan. Artinya dititipkan ke rombongan. Dititipkan ke rombongan. Saya dititipkan kepada salah seorang sanes. Dititipkan. Karena nitipnya. Bu, punten. Kadang-kadang ayat menyebut itu abi mau sekolah terus ini. Kalau teh cek abi, ayo cek aki mah ibu teh. Nunggu sekolah kau teh. Dah, deh. Punten. Abi mah terus 20 tahun terus sekolah itu dia. Mohon ibu terus sekolah 20 tahun. Nu tinggalina misalnya nu usia 70 tahun kan 70 tahun mah ibu teh. Anu kene. Jadi itu salib. Nu sampo ge nari kadeung gitu ya. Berarti kan aya kene enggak sampun. Sanes wae nu ana nu kene. Jadi ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Dosa istri durhaka kepada suaminya ketika dia tidak taat kepada suaminya. Tapi apapun tentu ada batasan. Batasannya yaitu perintah suaminya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tetap itu mah ada batasan. 2. Kita pangapunten Nabi ketika Idul Fitri kemarin ramai banyak viral di TikTok. Makhluk paling berkuasa sealam dunia, paling hebat sealam dunia, makhluk paling hebat sealam dunia itu bertekuk lutut. Nah, makhluk paling hebat sealam dunia ibu-ibu, mama makhluk paling hebat sealam dunia. Matanya biasa mereka. Sieun. Kadang-kadang sieun cerewetnya, sieun ngomelana, sieun. Pun mau jalan di jalan kayak dibilang dia hari menilang sih dia nggak mau. Nah, rewel lah gitu. Ada rewel tapi tidak ada balagu kayak gitu ya. Tapi gue juga pun tahu simbol nanti simbol paling elek itu kan. Simbol power kuat gitu kan ada power emak-emak gitu ya. Ya Allah. Kenapa? Karena memang kekuatan itu ada di ibu-ibu. Ibu-ibu yang akan melahirkan generasi yang terbaik itu di ibu-ibu memang. Kekuatan itu adanya di ibu-ibu. Ketika ibu-ibunya soleha, insya Allah bakal melahirkan generasi yang terbaik. Sebab al-madrasatul ula, ibu adalah pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya. Mawi pantas ada ungkapan the power of mama gitu. Nah, ketika perempuan itu durhaka kepada suaminya, artinya dia melanggar. Kami durhaka, melanggar ketentuan, melanggar aturan, tidak taat ya, kadang dia, salah dia dan sebagainya. Maka saat malaikat Jibril, ya Allah, ulah ditampi sauna aja. 2. Yang ketiga, ibu bapak, saat malaikat Jibril doana, ya Allah ulah ditampi sauna seseorang anu eta jalmi teh durhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada orang tua. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya setiap kita semua adalah anak. Lihat ini, siapapun kita, sesungguhnya setiap kita adalah anak. Sebab kita punya orang tua. Jika nama nusanes anak, itu Nabi Adam dia nama. Selain Nabi Adam, semua adalah anak. Nabi Adam kan manusia pertama. Nabi Isa kan ada ibunya.
Nabi Adam kan lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Cuma dengan kuasanya Allah. Nah, ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, setiap kita adalah anak. Dan setiap anak itu diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Surat Luqman ayat 14-15, surat Al-Isra ayat 23, di Al-Isra ayat 23, wala taqul lahum uffin wa qul lahum qawlan karima. Ibu bapak, perkataan di dalam Al-Quran itu banyak. Ada kepada orang tua itu bahasanya qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Ada kami misalnya menasehati qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Kami menasehati gunakan kata-kata yang lembut. Upami kepada orang tua gunakan qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Benten. Kata-kata yang baik belum tentu kata-kata yang mulia. Kata-kata yang mulia selain kata-katanya baik juga disertai dengan intonasi, disertai dengan raut muka dan sebagainya. Itu kata-kata yang mulia. Qaulan karimah. Walaupun orang tuanya orang tua yang berbeda agama. Dicontohkan ku Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan disuruh ku ayah nate kanggo menjual berhala. Walaupun itu kan melanggar teknik, tapi dilakukan tetap. Walaupun dilakukannya tidak dengan sepenuh hati. Artinya tetap ditaati, tetap ada bagian-bagian yang taat. Jadi kata-kata menjual berhala, alim ieu mah teh kitu ieu jadinya. Tetap taat kepada orang tuanya walaupun menjual berhalana kumaha carana ulah payu. Kan gitu. Jadi ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, sekali lagi walaupun orang tuanya orang tua yang kafir sekalipun, kewajiban taat tetap. Tapi ketika perintahnya misalnya pindah agama, ya pindah tapi tetap gitu kan. Seperti Nabi Ibrahim kan majual dicadat gitu kan. Tapi ketika dijual digusur gitu kan, digusur itu iya ditawarin badane patung mun teu bisa naon gitu kan. Ya punten bahasa abi gitu ya, bahasa abi. Tunggunya kan kayak meser, ya baru sah patungnya kayak meser gitu kan. Nah itu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentu kita pernah ayeuna mengalami bagaimana susahnya ketika membesarkan anak, susahnya mendidik anak dan sebagainya. Bahkan ketika anaknya sudah dewasa, terus gaduh incu makanya pindah. Tentunya sanes atas tentunya ke anak sanes, lampunya akhirnya ka incu bakal pindah biasanya seperti itu. Nah ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, tapi kita tahu bagaimana susahnya seperti itu, maka itulah orang tua kita mengalami seperti itu, sehingga orang yang durhaka kepada orang tuanya, salat malaikat Jibril, ya Allah telah ditampi sauna. Nauzubillah. Memawi ibu bapak kehilangan terbesar ketika orang tua kita meninggal. Bukan hanya meninggal ya kita kehilangan, tapi kehilangan terbesar adalah kesempatan berbakti langsung kepada orang tua. Paminuju aya keneh mah hoyong baso katingali ngahuap baso. Hoyong ieu katingali, hoyong kaditu katingali, hoyong kumaha katingali. Tapi ketika misalnya orang tuanya sudah meninggal, terus terbiasa kumaha, kehilangan kesempatan berbakti langsung kepada orang tua.
Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia mungkin satu keskieu mumpung masih di bulan Syawal, milih anu kahiji tadi ada silaturahmi anu kantos pegat. Yuk urang perbaiki kembali dengan semangat halal bihalal, menguraikan sesuatu yang pacilit nu terputus anu naon dan sebagainya. Yuk urang uraikan sehingga lurus kembali, sehingga lempeng kembali, jelas daya gantar kakaitan naon. Yuk, sehingga kita termasuk orang-orang yang tetap menyambungkan silaturahmi, bukan termasuk orang yang memutus silaturahmi. Anu kedua, yuk, suami istri tidak ada yang paling baik. Meminta maaf bukan berarti kita paling hina. Memberi maaf juga bukan berarti kita paling mulia. Tetapi saling memaafkan itu adalah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sekali lagi, meminta maaf, orang yang meminta maaf bukan berarti dia paling hina. Orang yang memberi maaf bukan berarti dia lebih mulia. Tapi justru akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah saling memaafkan. Suami istri, istri kepada suami, suami kepada istri. Boleh jadi di sana ada sesuatu yang mengganjal dan sebagainya. Yang kemarin waktu itu ibu mengapunten, suami tinggal di suami orang, suami orang teh jami, pamigami sanes malaikat. Artinya mungkin dan pasti berbuat salah. View dan sebagainya. Jangan, pasti berbuat salah. Biasanya malaikat. Begitu pula suami kepada istri. Ditinggali istri, ada kekurangan, ada kelemahan. Mungkin oke berbuat salah. Dan itulah manusia. Sanes malaikat. Kan jamin salah satu al-insanu makhlukun manusia kadang-kadang lupa, kadang-kadang salah. Ngemawi doa di surat Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami ketika kami hilang atau ketika kami lupa, ketika kami salah atau ketika kami lupa. Kami hilang, ya Allah, Allah disiksa. Kami salah, Allah disiksa. Itu kan doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Di akhir kan wa'fu anna waghfir lana. Kan di akhir doanya seperti itu. Kita surat Al-Baqarah ayat terakhir. Tadi kurang di awalnya. Indah kan doa ayat tadi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau beri beban kepada kami yang sekiranya kami tidak kuat untuk menanggungnya. Kan indah doa itu. Itu doa di surat Al-Baqarah ayat terakhir. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan yang terakhir, yuk, di antara kita pasti kita punya orang tua. Anu marasi menang, mudah-mudahan ada dina ya dina rahmat Allah. Amin. Aya dina kasih sayang Allah. Anu parantos ngalantunkeun, mudah-mudahan ditempatkeun dina tempat dina taman-taman surga Allah. Dia min dia di jannah, dina taman surga-surga Allah. Kesempatan berbakti kami aya mangga. Kami dibaya, abi sering nanti titipan pangbadalakeun untuk kanggo ieu kami kunus sanes mah. Nanti memang kami kunus sanes mah di aturan level mah ya. Tapi kalau misalnya pas kalasan abdi mios, nanti kamu anu kenal di mah geus serius. Insyaallah itu pangbadalakeun. Insyaallah itu. Pas kalasan sekali lagi aya saudara dan biasa di pasien kesempatan tadi sekali tahun dia 2 kali angko jadi ibadah ibadah. Tapi sering nggak pada rumah anu di luar saudara kali di luar keluarga.
misalnya aturan travel mah kami nitipkeun ka travel aya dokumentasi sagaleupeuna itu tidak rampung 7 juta sampai 7 juta setengah kami ngabadalkeun umroh. Kami haji mah tidak berapa. Margi aya kesempatan 2 kali. Tapi kami haji mah taatnya karena mungkin biasa. Maka kalau lama kenapa tidak berbuat baik? Insyaallah upami ulah ngabadalkeun sanes. Kami ulah ngabadalkeun sanes. Sana nitip ieu abi pangbadalkeun ieu bisa mangga. Ieu teu hayang biaya naon abi bener. Kami ngabadalkeun sanes maka yang dibadalkan insyaallah dapat pahala, ulang ngabadalkeun oge kenging pahala. Itulah indahnya Allah Maha Kaya. Ketika ngabadalkeun misalnya kamu itu pahalana kamu ulang menyeuna teu pahala, biasa saja orang itu pahala. Justru pangapunten upami kita umroh sendiri, wallahu a'lam apakah diterima atau tidak. Umroh kita tidak ada jaminan diterima. Sekali lagi, ketika kita umroh sendiri tidak ada jaminan umroh kita diterima. Tapi ketika umroh kita ngabadalkeun orang lain, insya Allah umroh itu pasti diterima. Sebab kita melakukan untuk orang lain. Kayak indahna Islam indahnya seperti itu. Ketika kita beramal untuk orang lain, maka amal itu pasti diterima. Kalau kita beramal untuk diri kita sendiri, belum tentu amal itu diterima. Ibu punten, ketika ibu saum, abdi saum, bapak saum, belum tentu saum kita diterima. Tetapi ketika kita memberi buka kepada orang lain, eta jami nu dipasihan buka, pahala puasana pasti kena ka urang. Walau eta jami tapi eta minta puasana, tapi eta jami pahala puasana kena ka urang. Kalau eta jami diterima pahala puasanya, maka bakal double Allah memberikan pahala puasa. Kalau eta jami salam kang urang memasihkan pahala. Itulah indahnya ketika kita berbagi untuk orang lain. Yanten kesolehan itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk juga berbagi kepada orang lain. Kayak